Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al hadha istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina saqiyan wa la mahruma amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab yang sangat mulia, kitab Tauhid, di mana kita sudah masuki bab yang ke-30, bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di sini kita akan bicara tentang masalah al-hub, cinta. Pembahasan cinta ini sangat luas sekali sebenarnya dan sangat indah untuk dibahas, tapi karena kita akan berfokus putar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengkaji sesuai dengan matan dari apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tapi khotafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahwa di antara kandungan inti tauhid itu ada 3. Yang pertama al-hub, cinta. Kemudian yang kedua al-khawfu, rasa takut. Dan yang ketiga ar-raja, rasa harap. Itu inti dari kandungan tauhid. Dan rasa cinta itu yang paling tinggi, karena cinta itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana lawan daripada cinta, kebencian, itu pasti melahirkan keburukan. Makanya kita bisa melihat kehidupan para sahabat Nabi SAW ketika cinta mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat bagaimana kehidupan yang harmonis di antara mereka dan Rasul SAW. Dan itu tabiat cinta. Apabila penguasa mencintai rakyatnya, maka tentu rakyat akan dimakmurkannya. Apabila rakyat mencintai pemimpinnya, maka tentu juga akan mendoakan pemimpinnya. Dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat bagaimana sejarah para sahabat Nabi SAW, cinta ini melahirkan isar. Isar itu artinya mendahulukan orang lain walaupun dirinya dalam posisi susah, gitu kan. Taib. Nanti kita akan contoh-contohkan tentang cintanya para sahabat terhadap Nabi SAW karena kecintaan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cinta dimasukkan dalam bab ini karena cinta bagian daripada tauhid. Nah, di sini Allah mengatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas, min di sini litab'id, artinya sebagian, tidak semua. Dan sebagian manusia. Allah mengatakan ada orang-orang yang mengambil dari selain Allah, min dunillah, andadan, tandingan-tandingan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini bicara tentang mahabbah atau kecintaan kepada Allah itu yang berkaitan dengan bab ini, kita tahu bahwa bicara tentang kecintaan kepada Allah terkait dengan 3 kelompok ya. Pertama, kelompok yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuliakan Allah, mereka menghormati Allah, mereka senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah muwahhidun. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok yang mereka mencintai selain Allah, sama sekali tidak mencintai Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang musyrikun, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian yang ketiga, satu sisi dia mencintai Allah, sisi lain dia mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah maksud yang ketiga dalam ayat ini. Jadi ayat ini bercerita tentang orang yang ketiga. Satu waktu dia mencintai Allah, di waktu yang sama dia mencintai selain Allah. Makanya di sini wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Sebagian manusia ada yang mengambil min dunillah, artinya ma Allah, bersama Allah gitu kan. Andadan, tandingan-tandingan, di mana mereka yuhibbunahu, mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Jadi satu waktu dia cinta kepada Allah, waktu yang sama dia mencintai selain Allah gitu maksudnya. Dan ini tidak mungkin disatukan gitu kan. Satu waktu mencintai Allah, di sisi lain mencintai selain Allah. Karena orang yang menanamkan cinta kepada selain Allah ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Ya, ini sudah kaitannya dengan syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, naudzubillah. Dan contoh-contoh masalah ini banyak sekali. Apa yang dilakukan orang-orang musyrik, yang mereka mengambil berhala-berhala mereka dijadikan tandingan selain Allah Azza wa Jal. Maka mereka adalah orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Di sini dikatakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya yuhibbunahum kahubbillah, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Mujahid, maksudnya mubahatun wa mudahatun lil haqqi bil andad. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Azza wa Jalla seolah-olah mereka itu adalah benar. Itu kan. Contoh umpamanya orang Islam yang satu waktu dia mencintai Allah Azza wa Jalla, mungkin dia salat, dia zakat, dia puasa gitu. Tapi satu waktu dia kedukun. Gitu kan. Dia tidak percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya, sehingga dia harus datang ke dukun, harus memelihara jimat dan yang lainnya gitu kan. Seolah-olah kemudian yang harusnya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla yang seperti itu, kemudian diberikan kepada tandingan-tandingannya. Sementara sifat orang yang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sifat orang yang beriman itu, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 24 ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih. Ayat ini ikhwatu fiddin, ini ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Sebab turun ayat ini berkenaan dengan hijrahnya Nabi SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu, kita tahu hijrahnya para sahabat berapa kali? 3 kali ya. 2 kali ke Habasyah, kemudian terakhir ke Madinah. Jadi hijrahnya para sahabat Nabi itu 3 kali. Pertama ke Habasyah, kemudian pulang ke Habasyah lagi, kemudian pulang, baru kemudian ke Madinah. Nah, yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagian mereka ada yang merasa berat, karena sebagian mereka ada yang berbisnis di Mekah, kalau harus ditinggalkan macam mana bisnisnya gitu kan. Sebagian mereka ada yang punya kebun, ada yang punya rumah, macam mana pula rumah dan
kebunnya. Sebagian mereka juga punya keluarga gitu kan. Mungkin ada bapaknya yang masih kafir, ada istri yang masih kafir, ada anak-anak yang masih kafir. Berat di antara mereka yang kemudian ingin hijrah ke Madinah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya kan? Allah mengatakan, katakan kepada mereka ya Muhammad, kepada para sahabat, in kana aba'ukum, kalau seandainya bapak-bapak kalian, ya termasuk juga ibu-ibu kalian, ya, wa abna'ukum, dan anak-anak laki-laki dan perempuan kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara laki dan wanita kalian, wa azwajukum, dan istri atau suami kalian, wa ashiratukum, atau keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, ataupun harta yang kalian dapatkan di Mekah, wa tijaratun tahsawna kasada, ataupun perniagaan yang kau takut kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, atau tempat-tempat yang kau suka di situ tinggal, ahabba ilaikum, itu lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin, dan jihad. Ingat bahwa hijrah itu jihad. Ya kan, harus meninggalkan harta, masalahnya dikorbankan harta, dikorbankan keluarga gitu. Bahkan nyawa, karena mereka dikejar-kejar orang Quraisy gitu kan. Fi sabilillah, di jalan Allah, kalian tidak lebih cinta Allah, Rasul, dan jihad, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti amrullah, sampai Allah akan datangkan urusannya kepada kalian. Maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah mendorong kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai syariat keduanya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, siapa yang tidak cinta bapak coba? Semua orang cinta orang tua, semua cinta ibu, bapak gitu kan. Tiba-tiba kita tinggalkan. Ya. Kemudian anak-anak, wa abna'ukum, siapa yang tidak cinta anak gitu kan? Anak itu qurratu a'yun, penyejuk mata orang tua gitu. Harus ditinggalkan gitu kan. Wa ikhwanukum, saudara-saudaranya. Apalagi wa azwajukum, pasangan-pasangannya gitu. Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, ini kan berat gitu kan. Ya. Wa ashiratukum, keluarga besarnya. Wa amwal, begitu juga harta. Amwal itu diambil dari kata-kata mal. Mal yamil, artinya condong. Kenapa? Karena hati itu condong untuk memilikinya, maka disebut mal. Harta itu condong gitu kan, condong ke kanan, condong ke kiri gitu. Karena harta itu bukan berupa sesuatu yang di luar, tapi harta itu sebenarnya di hati. Kecondongan kita kepada uang, kecondongan kita kepada makanan, kecondongan kita kepada rumah, maka itu disebut harta. Ya. Makanya biasanya kalau kurang akal melihat ada orang yang Allah berikan harta yang banyak, maka kecondongan kepada sahibul mal, kepada orang yang memiliki harta itu lebih daripada kecondongan dia kepada orang yang tidak punya harta. Kalau sudah orang kaya ngomong pasti dibenarkan. Kalau sudah orang kaya berpendapat pasti benar, nggak disaring gitu kan? Ya. Kalau sudah dia memang sangat dermawan dengan hartanya, apapun yang dikatakannya didengarkan. Coba orang miskin yang ngomong. Ya, walaupun orang miskin ini seorang alim, seorang yang paham, kalau dia miskin nggak punya harta, nggak ada kecondongan. Makanya mal itu artinya condong. Gitu kan? Coba aja orang miskin ngomong gitu, rapat besar orang miskin nggak didengar gitu kan? Ya dipertimbangkan gitu aja. Ya. Jadi itulah harta. Harta memang kecondongan seseorang. Nggak mungkin orang nggak condong sama harta gitu. Bukan berarti kemudian kita dilarang mengumpulkan harta, tidak. Yang dilarang itu kalau mengumpulkan harta kemudian dia bakhil dengan harta itu, jama'a mala wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah gitu. Kalau orang sudah kumpul-kumpul harta, harta ini kan tergantung orangnya ya. Kalau di kampung mungkin harta itu ya berupa kambing gitu kan. Sapi, dia suka ngumpulin kambing banyak-banyak, ngumpulin sapi banyak-banyak gitu, ngumpulin unta banyak-banyak, ngumpulin ayam dan yang lainnya gitu kan. Kalau memang dia ashabuz zira'ah, dia memang hobinya tani, dia melebarkan lahan sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau di kota mungkin tidak ya. Di kota mungkin ya beli mobil yang bagus-bagus, nambah lagi, rumah beli lagi, nambah lagi kan gitu.
Mungkin di ATM diperbanyak uangnya gitu. Terkadang dia harus makan ala kadarnya demi nabung, demi memperbanyak kekayaannya. Ada orang yang bakhil kepada dirinya, sama orang lain aja bakhil, sama dirinya aja bakhil. Sampai dia nggak menikmati hartanya gitu kan terkadang. Naudzubillah. Jadi harta itu berbagai macam gitu kan, tergantung orang itu di mana. Ketika jama'a mala wa addada, dia kumpul-kumpulkan kambingnya, kumpul-kumpulkan ayamnya, ternaknya, kebunnya, uangnya, rumahnya, kendaraannya, kos-kosannya dan yang lainnya, maka biasanya yahsabu anna malahu akhlada. Ketika mal itu kecondongan harta kepada harta, maka dia merasa dia yang mengekalkannya. Arti mengekalkan itu artinya dialah yang menjadikan dia bakhil. Menjadikan harta itu menjadikan dia bakhil. Sebab kalau seandainya diinfakkan secara kasat mata kan berkurang. Berarti kan apa yang sudah dikumpulkan berkurang. Gitu. Saya sudah mengumpulkan uang nih, tahu-tahu diinfakkan kan berkurang gitu kan. Ya, saya buat kos-kosan nih, tahu-tahu yang beberapa tempat disedekahkan, diwakafkan, itu kan berkurang gitu kan. Jadi merasa bahwa tidak mengekalkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa seolah-olah orang-orang yang lemah akalnya atau orang miskin ketika melihat orang kaya seperti ini. Orang kaya, ya kalau banyak uang gitu kan, walaupun usianya 50 tahun, itu wajahnya seperti 20 tahun biasanya. Ya kan? Orang kaya, ya biasanya karena mungkin dia ada perawatan kan gitu. Istrinya pun walaupun 60 tahun nampak 30 tahun gitu. Karena mungkin perawatan, sedikit bebannya, ya kan? Apa yang dikehendaki ada gitu kan. Ya, tapi orang miskin coba 20 tahun kayak 50 tahun. Ada kan? Ya, ataupun usianya 30 tahun kayak 60 tahun. Karena stres, banyak bebannya. Sehingga ketika orang-orang miskin melihat orang kaya seperti itu, seolah-olah apa? Kekal gitu kan. Kok awet muda. Ya kan? Kok cantik terus, kok tampan terus, kok bersih terus, kok kan? Kok kinclong terus begitu bahasanya kan. Sehingga akhirnya apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Orang ini mengira bahwa dia itu kekal seperti itu gitu, awet muda terus. Ya. Tapi tentu maksudnya di sini jama'a mal ini ya harta ya, bukan istri, bukan ngumpul-ngumpulkan istri ya. Atau ngumpul-ngumpulkan anak gitu kan. Karena istri dan anak ini bukan harta, tapi penyebab datangnya harta. Itu yang benar, ya. Jadi istri kita ini bukan harta, bukan juga kekayaan gitu kan. Tapi keduanya bisa menyebabkan datangnya kekayaan. Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah orang yang sendirian di antara kalian kata Allah kan. Baik hamba-hamba sahaya atau janda-janda yang ditinggal suami atau gadis-gadis, menikahkan mereka. Ya. Kalau mereka merasa miskin, kemudian setelah itu mereka menikah, maka Allah jamin Allah akan cukupkan mereka. Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Makanya kalau bujangan gak pernah kaya selamanya itu. Coba saja untuk membujang, gak pernah kaya. Ya kan? Tapi dengan menikah ini, yang tadinya gak punya rumah, niat punya rumah usaha, walaupun mungkin ngekos dulu, akhirnya beli sikit-sikit kan. Jadi akhirnya yang tadinya gak punya sendok, piring, gelas, banyak numpuk jadi kan. Dari sini menunjukkan bahwa itu bukan kekayaan istri dan anak-anak, tapi penyebab datangnya kekayaan. Nah di sini wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan gitu kan. Kemudian wa tijaratun tahsauna kasadaha, begitu juga tijarah itu perdagangan. Siapa yang tidak suka berdagang itu? Yang kalian takutkan kehancurannya itu. Ya, wa masakinu tardau, apalagi tempat. Terkadang orang enggak mau pindah karena suka tempatnya. Ah, males, walaupun di sana mungkin rumahnya bagus, view-nya bagus, tapi enggak cocok lingkungannya, enggak mau pindah orang itu. Ah, enggak apa-apa di sini diruli, saya sudah cocok di sini gitu kan. Itu makanya dikatakan wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kau suka di situ gitu kan. Ahabba ilaikum, ternyata itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad. Nah, tunggulah. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan perkaranya kepada kalian, mungkin azabnya, ujiannya, cobaannya dan begitu seterusnya. Lah di sini bentuk tauhid. Allah menekankan tauhid agar kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, An Anasin anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya Anas ibn Malik, khadimu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Rasul. 9 tahun dia menjadi pembantu Rasul sampai Rasul wafat. Sampai Rasul wafat dia tetap menjadi pembantu Rasul. Sehingga Anas bin Malik adalah orang yang paling paham dengan Rasul. Karena dia hidup di dalam rumah Rasul, gitu kan. Sehingga dia paling paham dengan akhlak Rasul. Makanya dia mengatakan, demi Allah selama aku menjadi pembantu Rasul, Rasul tidak pernah mengatakan kepadaku, kalau tidak mengerjakan, kenapa kau tidak kerjakan? Atau kalau seandainya saya mengerjakan kemudian salah, kenapa kau kerjakan salah? Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan ini mengajarkan kepada kita etika seorang majikan kepada pembantunya. Bahwa kata Anas bin Malik, Rasul tidak pernah menggertak dia, Rasul tidak pernah mencela dia, gitu kan. Menunjukkan akhlaknya Nabi SAW, padahal bertahun-tahun. Padahal 9 tahun dia jadi pembantu Rasul. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Di sini tidak beriman artinya bukan berarti dihilangkan keimanannya, ya. Maksudnya tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman itu dia nggak punya iman nanti jadi kafir. Ya kan? Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Dia punya iman tapi kurang sempurna imannya. La yu'min, tidak sempurna imannya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku, kata Rasul, ahabba ilaihi, lebih dicintai, min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Di sini Rasul mengatakan lebih dicintai daripada anaknya, kemudian orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan yang ia cintai. Nah, di sini juga hadis ini, ikhwatufiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada kita tentang inti tauhid, yakni hubbullah wa hubbur rasul, gitu kan. Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Di sini namanya tauhidur risalah namanya, ya. Kalau kita bicara tentang tauhid yang berkaitan dengan Rasul, maka kita bicara tentang tauhid ar-risalah. Tauhid risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lebih mencintai Rasul daripada keluarga kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditanya kaifa hubbukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cinta kalian dengan Rasul, kata mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali mengatakan hubbuna bi rasulina ahabba ilaina min waladina wa walidina wan nasi ajmain. Kata Ali radhiyallahu anhu, kecintaan kami kepada Rasul melebihi kecintaan kami kepada anak, orang tua dan harta serta seluruh manusia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikatakan oleh Rasul, ya kan? Umar pernah mengatakan dengan memegang tangan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai kamu dari seluruh manusia kecuali diriku. Maka Rasul mengatakan, tidak, enggak boleh seperti itu wahai Umar. Sampai dirimu, ya, tidak boleh engkau cintai melebihi kecintaanmu kepada aku. Baru setelah itu Umar mengatakan, kalau begitu aku mencintaimu melebihi diriku. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, itu yang seperti itu yang betul wahai Umar, gitu kan. Makanya kalau kita melihat perjalanan para sahabat Nabi SAW luar biasa, gitu. Kecintaan mereka, ada sahabat yang subhanallah, dia melihat Rasul langsung ditiru tanpa bertanya, gitu kan, tanpa alasannya apa, gitu. Suatu ketika di musim paceklik, ikhwan, di Madinah itu kan pernah musim paceklik. Kita tahu Madinah itu kan perkebunannya, beda dengan Mekah, itu perdagangan, gitu. Makanya disebutkan Madinah itu sahib ziraah namanya, pemilik pertanian. Hijau di Madinah itu karena banyak pohon kurma, gitu kan. Makanya harta bagi orang Madinah itu yutlak ala nakhl, diitlakkan kepada kebun kurma. Makanya ketika Abu Talha, kalau nggak salah, mendatangi Nabi SAW setelah turunnya ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak akan sampai kepada taraf albir. Maksudnya albir itu tingkatan amal soleh tertinggi, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ketika Abu Talha radhiyallahu an mendengar ayat ini, dia datang kepada Rasul, ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, indi bayruha." Saya punya bayruha. Bayruha itu kebun. Di situ ada sumurnya. Kemudian banyak pohon kurmanya. Itu harta yang paling aku cintai, kata Abu Talha ini. Dan Nabi SAW sering meminum airnya karena memang bayruha itu dekat dengan masjid Nabi posisinya. Berdekatan dengan masjid Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu atau minum di sumur itu, ya, bayruha. Dan itu harta yang paling dicintai Abu Talha radhiyallahu anhu. Ya, bayangkanlah ibaratnya antum punya lahan 1 hektar di Nagoya gitu kan, mahal harganya itu kan. Paling malas antum mau jual. Kalau ya, dijual yang di Barelang aja kan itu. Di sana janganlah kan. Artinya bahwa bayruha itu harta yang paling luar biasa karena melihat bukan tanahnya, di situ ada pohon kurmanya. Karena harta bagi orang Madinah itu waktu itu, kalau mereka memiliki kebun kurma yang luas, itu kebanggaan bagi penduduk Madinah. Apabila terjadi kekeringan, apa yang terjadi? Ya, terjadi nggak ada apa-apa jadinya kan. Namanya lokasi perkebunan, tahu-tahu nggak ada air, ya kekeringan. Sudah nggak ada lagi yang dimakan, nggak ada yang lagi diminum kan. Akhirnya kemudian Nabi SAW ketika itu berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Rasul, "Ma akhrajakuma min baitikuma." Apa yang menjadi mengeluarkan kamu dari rumah kalian? Kenapa kalian keluar? Waktu itu keluar di siang hari bolong, bayangkan. Tidak ada adat istiadat orang-orang Arab keluar di siang hari, tidak pernah. Karena siang hari itu panas terik luar biasa. Nggak ada orang keluar. Panasnya di sana kan beda. Antum yang pernah haji umrah mungkin merasakan itu kan. Apalagi di zaman itu belum ada bangunan gitu kan. Sehingga kemudian Rasul heran kenapa Abu Bakar Umar keluar di siang hari bolong gitu. Maka kata keduanya, "Demi Allah tidaklah mengeluarkan aku dari rumah kami kecuali rasa lapar." Kata Rasul, "Begitu juga aku." Gitu. Subhanallah. Jadi yang menjadikan mereka keluar dari rumah itu rasa lapar mereka gitu. Nah, antum juga gitu. Kalau lapar kan keluar. Gak ada yang makan di rumah pasti keluar gitu. Ya. Kemana ya, cari warung lah kan itu. Jadi kata Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar dan Umar kemudian mengeluhkan tentang kelaparan keduanya dan kelaparan keluarga dan anak-anaknya, akhirnya Rasul menunjukkan agar datang kepada rumahnya Malik ibn Haisam. Dia tinggal di perbatasan Madinah. Berangkatlah 3 orang ini sampai di perbatasan Madinah. Rupanya dia tidak berjumpa dengan Malik ibn Haisam ini. Tapi Rasul tahu bahwa Malik ini orang karim, orang yang baik, orang yang saleh gitu, rajulun karim. Jadi ditunggu, ya. Setelah datang bawa air gitu kan, bawa air dipikul, air putih, air tawar. Maka tidak ada manusia yang paling bahagia, kata Malik, kecuali diriku. Kenapa? Karena tidak ada satupun rumah di Madinah yang pernah datang tamu semulia diriku. Rasul tamunya, ya kan? Abu Bakar tamunya, Umar tamunya. Siapa yang tidak bahagia? Ibaratnya antum datang ke sini ada Raja Arab Saudi gitu kan, tahu-tahu datang ke rumah Abu Fawaz ini, wah, bangga, senang gitu kan. Itu baru Raja Salman gitu kan. Tahu-tahu mana di Beverly Gang sekian gitu kan. Senang semualah. Itu seperti itulah kebanggaan Malik ibn Haisam. Sehingga dia nggak perlu tunggu lama, dia ambil pisaunya, dia cari kambingnya yang terbaik. Ketika dia mau kambing yang besar yang sedang menyusui anaknya, Rasul larang. "Iya kawal halub," kata Rasul, "jangan kau sembelih itu. Itu sangat berharga." Ya, karena dari situlah akan muncul keturunan-keturunan anak kambing yang lain itu kan. Kata Rasul, "Sembelihlah jada." Jada itu kambing yang paling jelek. Ya, apa-apa, sembelih yang lain saja, jangan yang itu. Akhirnya disembelih, kemudian dimasak. Ketika itu ada 3 makanan di hadapan Rasul, ada daging yang ditobakh, yang direbus masih berasap, kemudian di situ juga ada rutob, kurma yang basah, dan ada air putih. Tidak ada makan yang lebih lezat ketika itu kecuali itu. Kenapa? Karena lapar. Udah lama kelaparan gitu kan. Tahu-tahu ada daging, ada rutob. Ini kan luar biasa. Maka makanlah keduanya. Makanlah ketiganya, Abu Bakar, Umar, dan Rasul. Serta juga Malik. Baru makan sedikit, Rasul menangis, bayangkan.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasul menangis, dia tidak pernah bertanya, lima tubki, kenapa kau menangis wahai Rasul? Malah ikut menangis. Coba antum bisa kayak gitu? Ada orang menangis, antum ikut menangis. Tanpa bertanya kenapa dia menangis. Itulah hub namanya, cintanya Abu Bakar kepada Rasul. Berbeda dengan Umar. Umar tanya dulu gitu kan. Umar mengatakan, ya Rasulullah, afi halatin ni'mah tabki. Rasul, kita ini lagi dapat nikmat, kenapa kau nangis gitu kan? Mestinya kita senang dapat ini gitu kan, dapat makanan, kita senang, nggak perlu nangis gitu kan? Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Hai Umar, ini akan ditanya. Makanan yang kita makan hari ini akan ditanya, minuman yang kita minum akan ditanya, rutab yang kita makan akan ditanya. Makanya Allah mengatakan falyangduril insanu ila ta'ami. Falyangduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat kepada makanan. Kalau antum sebelum makan tuh lihat makanan itu, maksudnya gitu. Bukan mana lauknya apa gitu kan. Enak tak ini, rendang tak gulai gitu kan. Maksudnya apa? Falyangduril insanu ila ta'ami, kata para ulama. Sebelum kita makan, sebenarnya seorang muslim harus menghadirkan dua perkara. Hendaklah ketika melihat makanan itu, seorang muslim harus menghadirkan dua perkara. Pertama, al-khauf, perasaan takut. Dan ini inti daripada tauhid sebagaimana rasa cinta, rasa harap, gitu kan? Perasaan takut. Takut apa gitu kan? Takut beracun? Ya, tidak. Maksudnya takut kalau seandainya makanan yang kita makan ini akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini akan ditanya, persuap-suapnya akan ditanya gitu. Ini halal kah haram gitu kan? Syubhat enggak syubhat gitu kan? Benar enggak ini makanan? Ya, akan ditanya gitu kan. Yang kedua, tanamkan rasa harap. Maksudnya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kalian kufur, ya Allah akan beri azab begitu kan? Artinya tanamkan rasa harap. Dengan berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan makanan itu bukan hari ini saja aku makan gitu kan. Mungkin besok mudah-mudahan ada makanan lagi, bulan depan ada makanan lagi. Terkadang banyak orang yang kemudian tidak mensyukuri nikmat dengan membuang makanan masalahnya. Coba, apalagi orang-orang yang punya kelebihan harta. Terkadang nggak sayang kepada beras, terkadang tidak sayang kepada lauk, ya kan? Ketika hari ini kemudian tidak habis, dibuang. Bukannya dikasih kepada orang miskin. Ya. Salah seorang ulama bercerita tentang kisah negara Somalia. Negara Somalia dahulu itu negara yang paling kaya di daratan Afrika. Ya. Pokoknya kalau bicara tentang perkebunan, pertanian, Somalia ini dulu negara kaya. Cukup-cukup mereka itu kalau makan. Tapi ketika mereka kufur, suka membuang makanan katanya kan. Ya, tidak syukur nikmat, mereka menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan. Akhirnya sekarang menjadi miskin, bahkan negara termiskin daratan Afrika gitu kan. Lebanon kurang lebih, ya kan? Tapi sebaliknya negara-negara yang dulunya miskin tapi karena bersyukur kepada Allah jadi negara kaya, Jaziratul Arab, Mamlakah Arabiyah. Dulu negara yang miskin. Mereka harus ke Yaman meminta beras, bahasa kita gandum, karena Yaman tuh negara yang kaya dulu pertaniannya. Justru Saudi ini lebih banyak meminta ke Yaman gitu kan. Tapi sekarang terbalik gitu kan. Saudi yang kaya tapi Yaman yang miskin. Kenapa? Karena syukur nikmat, kata para ulama. Syukur nikmat. Intinya ikhwata fillah kembali bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid, ya, tauhid kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Karena cintanya kita kepada Rasul itu sama dengan mencintai Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Menunjukkan ketika kita mengikuti Rasul, itu hakikatnya kita mencintai Allah gitu kan. Dan kecintaan kepada Allah itu bukan hanya ngomong gitu kan. Inni uhibbukum fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Nggak begitu. Ada seorang ikhwan gitu kan, ta'aruf dengan seorang akhwat di FB, di WA, saya mencintai ukhti karena Allah. Itu aja udah maksiat itu. Ngirim itu aja udah maksiat. Gimana cinta kepada Allah? Dia sedang berkhalwah, dia ngomong ini uhibbuki fillah katanya. Saya mencintai Anda wahai akhwat karena Allah. La ilaha illallah.
Mana cintanya gitu kan? Bukan begitu kalimat cinta itu. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa kecintaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul artinya mengikuti sunnah-sunnahnya tentunya. Taib. Dan di sini bahwa keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya itu ada rasanya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Anas juga, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun, 3 perkara gitu kan. Barang siapa yang 3 hal ini terdapat pada diri seseorang, niscaya dia merasakan halawatal iman, manisnya keimanan. Menunjukkan bahwa iman itu punya rasa, gitu kan. Sebagaimana antum cerita makan bakso di sana, lezat sekali. Yang sana nggak enak. Berarti antum bisa membedakan mana bakso enak, mana bakso nggak enak. Kenapa? Rasa yang membedakan, ya kan? Oh, nasi goreng spesial sana enak, yang sini kurang enak. Bagaimana antum bisa ngomong begitu? Ya kan? Yang membedakan itu rasa, kan? Maka iman juga ada rasanya. Kapan iman itu akan berasa, bahkan akan terasa manis bagi orang-orang yang memilikinya? Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa perkara. Yang pertama yang menyebabkan manisnya iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Orang kalau lebih mencintai Allah, mencintai Rasul, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Pasti itu. Makanya kenapa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang sangat singkat gitu kan, namun berbobot. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apa kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Kan luar biasa ini. Pertanyaannya itu singkat tapi padat, karena semua orang mencari kebahagiaan. Yang kecil pengen bahagia, yang remaja pengen bahagia, orang tua juga pengen bahagia, yang mukmin pengen bahagia, yang kafir pengen bahagia, yang laki-laki pengen bahagia, yang perempuan pengen bahagia. Semua mencari orang kebahagiaan. Sahabat ini bertanya, Rasul, apa itu kebahagiaan? Maka Rasul mengatakan, kebahagiaan itu, katakan Rabbi Allah. Katakan oleh kamu, Rabb aku Allah. Artinya apa? Tauhid. Ya kan? Katakan yang mencintai, yang menciptakan aku Allah, yang menghidupkan aku Allah, yang memberi rizki aku Allah, gitu, yang mengatur alam semesta ini Allah. Semua perbuatan yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Katakan seperti itu. Tsumastaqim. Kemudian istiqamah artinya laksanakan seluruh perintah, jauhi seluruh larangan, nikmati seluruh yang dihalalkan, jauhi seluruh yang diharamkan. Pasti bahagia, kata Rasul. Itu kan kalimat pendek tapi singkat. Tapi kalau kita lakukan memang benar. Saya banyak ketemu kawan-kawan, ya, baik mantan-mantan preman gitu kan di Batam ini, ataupun dulunya sudah gemerlap dunia malam, narkoba, macam-macam maling. Ketika mereka tobat, mereka selalu ngomong, saya dapat ketenangan sekarang. Demi Allah, saya tidak setenang apa yang saya rasakan hari ini. Itu selalu, ya kan? Itu baru meninggalkan maksiat. Dia ngomong begitu itu baru meninggalkan maksiat itu. Gimana kalau seandainya dia totalitas meninggalkan maksiat dan menjalankan seluruh perintah gitu kan? Tentu lebih lagi ketenangannya. Ya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dia akan merasakan manisnya iman, ketenangan dalam hati ketika lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di situ. Itulah cinta rasa iman itu seperti itu, tenang hatinya gitu kan. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Terkadang ikhwatu fiddin, saya teringat gitu waktu saya masih di Timur Tengah, banyak orang-orang Yaman itu yang subhanallah kalau baik-baik sekali gitu kan. Jadi kalau Ramadan kita ini dari Ma'rib itu ke Son'a
biasanya ya kita selama Ramadan itu berada di Son'ah. Jadi ya hitung-hitung refreshing lah. Kita sudah 1 tahun belajar gitu kan, untuk menyegarkan pikiran kita ke Son'ah gitu kan. Sebagian kawan ngomongnya apa? Untuk perbaikan gizi katanya kan. Karena Ramadan itu banyak orang undang kalau di kota. Orang-orang kaya itu banyak undang. Berebut mereka. Kalau kita ini habis keluar masjid nih taraweh, ketika berbuka, habis maghrib itu rebutan gitu. Tangan kita ditarik ke sana, ayo sini, tangan kita. Akhirnya terpaksa kita jadwal. Hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini, kita jadwal gitu. Dan subhanallah, memang karim orang Arab itu, subhanallah. Kalau sudah berbuka itu semua dikeluarkan. Hidangannya berbagai macam, tapi jangan tertipu di awal hidangan. Itu muqaddimah biasanya. Kita tertipu di situ biasanya kan. Kita kenyang-kenyangkan dulu yang awal-awal, sekali yang enak datang belakang. Udah kenyang kan gitu kan. Ya, makanya kita biasa gitu, dicicipi ini dulu. Karena bukan 1-2 macam makanan yang disodorkan ke kita itu. Bisa belasan macam. Ya kan? Lain-lain itu makanan. Ya. Ya penutupnya ya biasanya kambing gitu kan. Dan subhanallah enak kalau mereka masak kambing itu. Luar biasa gitu. Memang mereka sudah pakarnya di situ kan. Hari-hari masak kambing ya tentu juga mengolahnya juga pandai mereka. Tapi yang jelas bahwa saya lihat karimnya orang-orang itu luar biasa. Sampai mereka ngantri di depan masjid itu. Kalau ada orang asing itu langsung ditarik. Senang mereka. Kalau bisa sebulan di rumahnya. Ya. Jadi ada seorang mengatakan, kenapa antum begini? Ya selalu mereka mengatakan apa? Inni uhibbuka fillah. Ya, saya mencintai kamu karena Allah. Apalagi kamu seorang talabul ilmi. Ya. Makanya dahulu ikhwata fiddin, kalau kita melihat perjalanan para sahabat, wajar ya karena orang Yaman itu, karena saya belum pernah hidup di negeri yang lain di Timur Tengah kecuali Yaman ya. Sementara Yaman itu memang kata Rasul araqqu qulub, hatinya lembut. Makanya orang-orang Ansor, ya orang-orang Ansor yang di Madinah itu karena mereka keturunan Yaman, antum bisa bedakan penduduk Madinah dengan penduduk Mekah hari ini. Penduduk Madinah itu tertib orangnya. Ya kan? Lembut-lembut. Coba antum ke Mekah. Jangan-jangan ketemu keturunan Abu Jahal, kita enggak tahu. Ya kan? Artinya bahwa di Madinah itu lembut. Kenapa? Karena Ansor itu keturunan Yaman. Khazraj dan Aus itu kabilah Yaman. Ya kan? Yang kemudian mereka terusir dari Yaman karena ada bencana alam ketika itu, pecahnya bendungan Ma'rib sehingga memakan korban banyak. Akhirnya mereka berangkat minta suaka, ya tinggal di Yathrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah gitu kan. Belakangan mereka masuk Islam, Khazraj dan Aus gitu. Jadi mereka selalu bilang kepada yang lainnya, inni uhibbuka fillah. Itulah kebiasaan para sahabat. Aku mencintai kamu karena Allah. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bertemu dengan Sa'd bin Rabi'. Lihat, ini cerita masyhur gitu kan. Ya mungkin kalau mendengar cerita ini kayak dongeng gitu kan. Kayak seolah-olah hanya ada di zaman itu. Di mana Sa'd bin Rabi' mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, aku memiliki 2 kebun, pilih mana yang lebih banyak pohon kurmanya, ambil. Gitu kan. Aku punya 2 rumah, pilih yang paling bagus, ambil. Yang lebih hebat lagi, aku punya beberapa istri, punya 2 istri. Ambil yang paling cantik, aku ceraikan, setelah masa iddahnya selesai, nikahlah kau dengan dia. Mungkin bahasa ini kan luar biasa bagi kita, tapi biasa bagi para sahabat gitu. Tapi bagi kita luar biasa gitu kan. Mungkin kalau ada orang yang di zaman sekarang seperti Sa'd bin Rabi gitu kan, yang menawarkan kekayaannya kepada saudaranya, mungkin sudah dianggap gila itu. Kalau hari ini terjadi, istri 2 aja mau nambah dikasih orang. Ya, kecuali mungkin benci sama istrinya, diceraikan gitu kan. Ya. Rumah 2 aja ingin nambah 3 malah dikasihkan orang gitu. Ribut dulu sama istrinya biasanya gitu. Ribut dulu sama keluarganya. Sampai saya itu ada kawan, subhanallah, saya enggak nyebutkan namanya di Tiban ini. Tiban sana. Dia ketika udah ngaji salaf di Batam ini, ngaji sama kita, kemudian bertanya tentang masalah hukum riba, ya kan? Hukum riba. Kemudian dia sudah tahu betul riba itu haram, gitu kan, macam-macam. Akhirnya kemudian ikhwan kita ini di Tiban ini, karena dia rumah itu kan kreditan KPR gitu kan.
Dia mau jual karena udah ngaji kan. Wah, dimaki-maki keluarganya. Cerita beliau ini. Pokoknya keluarga dia maki dia, keluarga istri maki dia. Kamu itu sudah tua, ini rumah satu-satunya, kalau kamu jual gitu kan. Nanti kamu tinggal di mana, nanti susah lagi, macam-macam cerita. Ya. Tapi tawakalnya luar biasa, saya salut sama ikhwan ini. Tawakalnya luar biasa. Dia enggak peduli dengan keluarganya. Enggak peduli dengan keluarga dia, enggak keluarga istri, dia jual rumah itu. Dan subhanallah, memang Allah itu karim, ikhwan. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Rumah itu akhirnya ditawar mahal. Setelah dia tawar mahal, dijual, dapat subhanallah harganya lumayan. Dengan uang itu dia bisa menutupi hutangnya di bank, dan separuhnya dia bisa beli rumah di Punggur lebih bagus daripada rumah yang di sana. Gitu kan? Subhanallah, ini kan luar biasa. Siapa yang membagi rezeki? Allah, ikhwan, bukan kita. Mungkin logika tidak masuk di sini. Maka dahulu ada kisah, ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Laki-laki ini sebenarnya sebelum masuk ke masjid, dia datang kepada orang kaya, meminta sesuatu kepada orang kaya. Pertama, orang kaya ini karim ngasih. Besoknya datang lagi, masih karim, masih ngasih. Besoknya datang lagi, masih oke, 3 kali masih karim, masih ngasih. Keempat kalinya nggak bisa, sih minta terus. Coba aja. Kalau ada orang datang ke Abu Fawaz gitu, tolong saya punya uang, butuh ini. Mungkin kita kasih awal 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah ke-5 kali mana ngasih? Kerjalah, kan gitu bahasa kita nih. Ngapain antum minta terus sama saya? Pasti marah kita. Walaupun yang minta itu kerabat, gitu terkadang. Apalagi orang lain langsung diusir. Kadang-kadang tengok dulu ini yang ngetuk pintu ini, pengemis enggak gitu kan? Pengemis tutup jendelanya. Ya. Akhirnya karena yang keempat kali ini enggak ngasih, bahkan sampai ngusir, dia sedih. Seolah-olah langit ini menimpa dia, bumi ini sempit banget gitu kan. Akhirnya dia masuk ke masjid. Sampai di masjid dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma antal ghani wa ana fakir, ya Allah engkau maha kaya dan saya ini miskin, ya Allah. Terus dia berdoa meminta rezeki kepada Allah. Sampai akhirnya dia maksa, ya Allah jangan kau keluarkan aku dari masjid ini kecuali berikan kekayaanmu. Udah rusak bahasanya udah memang butuh duit gitu kan. Ketika dia berdoa, yang kaya tadi ngusir itu lewat di masjid. Ya kan? Kemudian dia nyangka bahwa orang miskin yang berdoa itu sedang mendoakan keburukan kepadanya. Oh, jangan-jangan dia karena dikasih kemudian dia berdoa gitu kan. Padahal doanya lain. Ya. Tapi dia nyangka lain tuh yang si kaya itu. Wah, jangan-jangan gara-gara nggak saya ngasih, dia masuk masjid, dia mendoakan keburukan sama saya. Akhirnya dia tunggu si miskin itu selesai doa. Pas keluar kata si kaya, sudah, kamu jangan berdoa lagi. Jangan berdoa lagi. Saya kasih apa yang kamu mau. Nah, lihat. Siapa yang ngasih rizki? Siapa yang ngatur coba? Yang ngatur Allah. Ya. Padahal orang kaya ini kan nggak tahu doa dia. Dia kan minta ke sama Allah gitu kan. Tapi Allah gerakkan dengan cara itu dia dapat rizki. Allah yang mengatur. Tauhid, ikhwan. Ya. Tapi khatafidin, jadi di sini wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yaqrahu an yuqdafa finnar. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, tanda manisnya iman adalah an yakrah, seseorang benci, enggak suka. An yauda fil kufri, untuk balik kepada kekufuran. Makanya heran kalau seorang muslim sudah tobat kok maksiat lagi gitu maksudnya. Sudah kenal salaf kok masuk ke jamaah lain gitu kan. Udah jelas-jelas itu manhaj yang hak gitu kan. Dia tahu dia. Saya punya kawan dulu di Madura. Dia seorang awalnya ngaji sama saya lama, subhanallah. Bahkan dia penggerak dakwah di sana. Penggerak dakwah. Tapi hanya gara-gara ekonomi, akhirnya dia pindah manhaj. Ya. Ketemu dengan orang LDI gitu kan. Terus usaha apa gitu. Akhirnya udah malas lagi, udah nggak pernah lagi ketemu di pengajian salaf maksudnya, dan aktif di mereka. Tapi ketika bertemu, ditegur, dia masih meyakini bahwa ini manhaj yang hak. Saya tidak mendapati manhaj yang hak selain di salaf. Gitu kan? Tapi saya lebih suka di sini karena di sini saya dibantu.
Akhirnya ekonomi saya juga tidak pontang-panting. Lihat, gara-gara harta kan orang bisa berpindah manhaj. Ini di dalam tubuh ahli sunnah. Kalau kita bicara tentang Islam secara keseluruhan, ya kita bicara orang awam udah capek di Batam ini. Antum tahu sendiri ada orang murtad gara-gara nikah sama orang kaya gitu kan. Ada orang yang udah macam-macam. Sampai saya punya tetangga di Center Point itu gitu. Dulu gitu kan. Ada seorang wanita, dia dulunya muslimah, kawin sama orang-orang Nasrani. Akhirnya udah kawin, dia masuk Nasrani. Cekcok nih suami istrinya. Akhirnya suaminya selingkuh lagi, dapat muslimah. Dia mu'alaf. Yang istri pertamanya yang murtad, dia tetap murtad. Yang ininya masih Islam. Bayangkan, antum gak kebayang saya itu. Coba. Paham kan? Ini dia dulu muslimah, kawin sama Nasrani, jadi Nasrani. Cekcok keluarga, yang Nasrani ini kemudian selingkuh lagi, habis selingkuh nikah dengan wanita muslimah, dia mu'alaf. Yang ini tetap murtad gitu loh. Hidayah milik Allah, ikhwan. Yang mudah-mudahan Allah alam pas sekarang sudah Allah kasih hidayah beliau. Tapi ini kejadian, ini pengalaman gitu, pengalaman hidup di Batam. Ya, banyak orang yang masya Allah macam-macam orang murtad. Padahal di sini orang yang mendapatkan marisa iman itu an yakraha an yauda fil kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadahu Allah, setelah Allah selamatkan dia. Ya, kama yakrahu an yuqdafa finnar. Sebagaimana bencinya kalau dia dilempar ke neraka. Bagaimana rasanya kalau seandainya ada api di depan kita, kemudian kita didorong ke api itu, antum enggak suka. Pasti antum melawan untuk tidak masuk api itu gitu kan. Mestinya seperti itu. Kalau antum dipaksa murtad itu, antum harus melawan, mesti seperti itu. Anehnya negeri kita tidak gitu kan. Kita tahu bahwa cinta itu kan terbagi. Ada kita disuruh harus mencintai. Ini pentingnya kita belajar wal bara ikhwannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syekh Shalih Fauzan dan kitab-kitab yang lainnya, bahwa cinta dan benci ini harus dibedakan terhadap manusia. Ada orang yang kita harus berikan kecintaan kita secara keseluruhan. Mereka orang-orang yang beriman. Kita wajib mencintai dan kita letakkan kecintaan mereka sepenuh hati. Kita tidak boleh membenci orang-orang yang beriman. Ya kan? Yang kedua, kita harus meletakkan kebencian sepenuh hati mereka kepada orang kafir. Kita harus meletakkan kebencian kepada mereka. Wajib. Yahudi, Nasrani, musyrikun, kita wajib benci kepada mereka. Bukan benci orang, ya kan? Bukan muamalah biasa. Kita jualan apa, dagang, berniaga tidak ada masalah. Tapi kekafiran itu yang membuat kita benci. Kemudian yang ketiga, ada mencampur antara cinta dan benci. Itu kepada orang yang beriman tapi dia fasik. Kita cinta karena keimanannya, kita benci karena kefasikannya. Ini antum harus paham, ya. Kalau dia memang orang yang beriman, kita letakkan seluruh kecintaan dia kepada dia. Kalau dia orang kafir, kita letakkan seluruh kebencian kita kepada dia. Tapi kalau dia mukmin fasik, kita letakkan kecintaan kepada keimanannya, tapi kebenciannya kepada kefasikannya. Di zaman sekarang aneh, ya kan? Ini pemimpin Muslim nih. Ya. Mestinya orang Islam jelaskan loyalitasnya siapa? Kepada Islam. Ini enggak gitu. Diberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Bahkan ada sekelompok Muslim yang mendukung orang kafir untuk menumbangkan orang Islam. Ini masalahnya. Nah, ini parah lagi. Sementara di sini Rasul mengatakan wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Ini pelajaran besar bagi kita. Ya. Masa orang kafir didukung, orang muslim ditinggalkan? Orang kafir itu mungkin mengucapkan sesuatu yang menyakitkan kaum muslimin. Sesungguhnya yang dalam hati mereka lebih besar agendanya daripada yang diucapkan. Ya. Karena itulah Allah mengatakan, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disimpan hati orang kafir itu lebih besar agendanya daripada yang diucapkan. Terkadang ada orang kafir itu kan bergaya muslim dulu, pakai jubah, pakai kopiah, masuk pesantren, kan itu, masuk masjid, ngajikan orang, umrohkan orang, ngasih infak. Awalnya begitu. Itu di awal, karena mereka tidak kuat. Coba ketika mereka sudah punya taring, sudah kuat,
mereka akan mencakar kaum muslimin, menghancurkan. Karena memang lan tarda angkal yahud walan nasara, itu sudah jelas. Lan itu li ta'bid artinya. Selamanya artinya lan itu, bukan sebagian, bukan sementara, tidak. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah berhala-berhala, berhala itu tidak selamanya tidak akan mampu membuat seekor lalat. Allah mengatakan lan yakhluqa dubabah. Lan tidak mampu yakhluqa menciptakan dubaban seekor lalat pun. Antum tahu patung yang diwihara sana? Ya kan? Coba suruh buat lalat, enggak bisa. Ya kan? Kalau memang itu Tuhan, enggak akan bisa. Tapi mungkin mereka tidak menganggap itu Tuhan. Ya mungkin itu dewa anu, dewa ini, dewa itu gitu kan. Secara fitrah mereka tidak mengakui dia Tuhannya yang Tuhan ya alam mereka gitu kan. Tapi berhala-berhala yang disembahnya, semua orang yakin tidak akan menciptakan sesuatu. Itu yakin, itu tidak akan mungkin menciptakan ini, menciptakan itu, nggak akan. Ya kan? Mereka saya kira nggak mungkin patung yang mereka sembah mereka mengatakan yang menciptakan Lat orang patung ini. Saya kira secara fitrah mereka tidak akan ngomong begitu. Karena itu menyelisih fitrah. Ya kan? Akan tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jadi masalah di sini lan yakhluqad dubab sama dengan lan tarda angkal yahud walan nasara. Lannya sama. Ketika berhala ini selamanya tidak bisa membuat seekor lalat, maka juga selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha. Ya zahirnya saja redha gitu kan, karena mungkin kampanye gitu kan. Habis itu selesai redhanya. Makanya di sini ikhwatu fiddin bahwa pentingnya belajar wala wal bara, karena ini bagian daripada tauhid. Kemudian wa fi riwayatin la yajidu ahadukum halawatal iman ila akhir. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan, sahabat Ibnu Abbas menuturkan di sini, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan meletakkan loyalitas karena Allah, wa'ada fillah, dan memusuhi seseorang karena Allah, fa innama tunalu wilayatallah bidzalik, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah dengan yang demikian itu. Lihat di sini bagaimana kita diajarkan wala wal bara ya. Siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, meletakkan loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Sekarang bagaimana mungkin sebuah negeri yang tidak meletakkan wala wal bara akan mendapatkan pertolongan Allah? Bagaimana mungkin sebuah daerah yang kemudian dipimpin oleh orang kafir, yang harusnya kita berwala kepada orang yang mukmin, mendapatkan pertolongan Allah? Coba. Bukankah Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalaulah sebuah daerah itu beriman dan bertakwa, kami buka pintu berkah itu. Langit bumi kami buka. Tapi ketika mereka mendustakan itu, maka kami akan berikan ujian kepada mereka. Makanya saya heran, terkadang ada orang yang ngaku iman kok mendukung orang kafir, itu saya sampai sekarang nggak habis pikir gitu. Ya. Karena kalau memang dia mengaku muslim, mengaku mukmin, mestinya dia berikan dukungan kepada orang yang beriman. Itulah bentuk wala kita. Wala wal bara. La ilaha illallah itu ada wala, ada bara. Wala dan bara. Walanya illallah, baranya la ilaha. Gitu kan? La ilaha ini bara, berlepas diri dari sesembahan yang tidak berhak disembah. Baru kita letakkan wala kepada kalimat illallah, kecuali Allah. Allah lah yang saya cintai, yang saya ibadahi, yang saya tunduk kepadanya, dan begitu seterusnya. Taib. Kemudian wala yajidu abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman walaupun dia banyak salat, walaupun dia banyak puasa, sampai dia melakukan perkara itu. Maksudnya sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, meletakkan loyalitas karena Allah, dan bermusuhan juga karena Allah. Coba, ini bermusuhan karena partai, ya kan? Bermusuhan karena organisasi, bermusuhan karena yayasan, bermusuhan karena ormas, gitu kan? Bermusuhan itu karena Allah, bukan karena itu, gitu kan? Makanya di sini orang nggak akan, walaupun banyak sholat,
Bukan berarti orang yang musuhan yang kita kenal di media-media itu nggak sholat. Sholat, mereka sholat di jalan raya waktu demo juga. Itu kan sholat mereka itu. Sholat di jalan raya, ikhwan. Ya. Sampai dialihkan masjid ke jalan raya. Akhirnya konflik pula sholat Jumat di jalan raya. Sah apa enggak gitu kan? Sholat, kita katakan mereka sholat. Ya. Tapi mereka tidak akan mendapatkan itu semua kalau mereka tidak wal baronya diletakkan, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah, dan berlepas dirinya juga karena Allah gitu kan, bukan karena yang lain. Makanya di sini waqad sarat amatu muakhatu linnasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Ya. Makanya di sini terkadang ikhwatu fiddin, kebanyakan manusia itu sekarang mereka menjalin persaudaraan itu hanya berdasarkan urusan dunia. Coba terjadi persahabatan, ya kan, persatuan itu karena urusan dunia. Terjadinya koalisi itu karena dunia saja, ya, karena demi sebuah dunia saja. Habis itu ya pisah lagi, ya. Makanya di sini, dan persaudaraan yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala tali hubungan di antara mereka. Jadi kalau kita cinta kepada istri karena dunia, istri cinta kepada suami karena dunia, ya, kita cinta kepada tetangga karena dunia, kita cinta kepada saudara karena dunia, di akhirat akan terputus itu. Ya, di dunia mungkin nyambung, ya kan, karena rekan bisnis, rekan kantor, rekan ini kan, mungkin bisa dia tertawa ke warung bersama, ke sana bersama, ke sini bersama, tapi di akhirat terputus semuanya. Beda kalau dia karena Allah. Seperti siapa? Seperti kejadiannya, kisah yang sering saya kisahkan, kisah ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW di perang Uhud dengan seorang sahabat, kata Nabi, kuburkan keduanya dalam satu lubang. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup, dia sholat malam berdua, dia baca Quran berdua, dia berpuasa berdua, dia majelis taklim berdua, dia berzikir berdua, maka dia pun layak berdua di kuburan, kata Rasul. Nah, ini betul namanya persaudaraan. Ya kan? Ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dengan seorang sahabat yang lupa namanya. Jadi itulah bentuk persaudaraan yang tidak akan memutus tali hubungan silaturahim dunia mereka dan akhirat mereka. Wallahu a'lam.